Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Perkenalkanlah, nama saya Dwiki Apriliansyah, NIM 2019-12143, kelas akuntansi paralel, kelompok 7, mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Sejarah dan perkembangan bank di Indonesia. Sejarah dan perkembangan bank di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, kondisi sebelum deregulasi. 2. Kondisi sesudah deregulasi. 3. Kondisi saat krisis ekonomi. 4. Kondisi perbankan terkini. Deregulasi perbankan. Deregulasi adalah aturan atau sistem yang mengatur tindakan atau proses mengurangi segala aturan. Deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal barang dan jasa. Deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan Indonesia, yang disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik. Dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Yang pertama, kondisi sebelum deregulasi. Perbankan masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang di dalam hal ini adalah pemerintah. Fungsi utama perbankan masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Dengan demikian, fungsi utamanya adalah sebagai berikut. A. Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar. B. Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. C. Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. D. Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Keadaan perbankan pada masa sebelum deregulasi. 1. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. 2. Kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. 3. Bank banyak menanggung program-program pemerintah. 4. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit. 5. Sulitnya pendirian bank baru dan instrumen pasar uang terbatas. 6. Persaingan antar bank yang tidak ketat. 7. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. 2. Kondisi sesudah deregulasi. Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini, cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan di sektor moneter. Kebijakan deregulasi yang dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan antara lain: A. Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang 1. Penghapusan pada kredit dan pembatasan aset lain. 2. Pengurangan KLBI. 3. Pemberian kebebasan bank untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman. B. Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI. C. Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. D. Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang 1. Pengerahan dana masyarakat. 2. Efisiensi lembaga keuangan. 3.
Pengendalian kebijakan moneter. 4. Pengembangan pasar modal. Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang 1. Aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta. 2. Alternatif sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, pajak, piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga. F. Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang 1. Penyempurnaan paket sebelumnya. 2. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat memiliki mid open position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri. G. Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang 1. Penyempurnaan program perkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank. H. Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang 1. Penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian. I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. J. Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi 1. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio. 2. Batas maksimum kredit atau BMPK. 3. Kredit usaha kecil atau KUK. 4. Pembentukan cadangan piutang. 5. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga. Pada masa setelah diregulasi, perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Peraturan yang memberikan kepastian hukum. 2. Jumlah bank swasta banyak bertambah. 3. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat. 4. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. 5. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. 3. Kondisi saat krisis ekonomi. Meningkatnya kinerja makro menyebabkan mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar di sektor real maupun peningkatan produksi barang dan jasa. Deregulasi tersebut tidak diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Berikut keadaan perbankan pada masa ini. A. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. B. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. C. Adanya spread negatif. D. Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. E. Jumlah bank menurun. 4. Kondisi bank terkini ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API. 2. Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk membentuk atau menyusun lembaga pengawas perbankan yang independen. 3. Kinerja atau praktik-praktek perbankan menjadi lebih baik. 4. Peluncuran konsep permodalan baru berupa Basel II yang merupakan hasil pencampuran atas The 1988 Basel Capital Accord atau Basel I. 5. Pembentukan lembaga penjamin simpanan atau LPS. 6. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan atau FSSK yang dibentuk oleh BI bersama Departemen Keuangan dan LPS. 7. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 8. Penandatanganan MOU antara Kementerian Keuangan dan BI, OJK dan LPS tentang Forum Koordinasi Sistem Stabilitas Keuangan atau FKSSK pada tanggal 1 Oktober 2012. 9. Meningkatnya jumlah bank dan kantor bank karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang mulai membaik. Lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dan
dalam perekonomian. Kegiatan operasional dasar dari lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Lembaga keuangan juga memberikan jaminan secara hukum dan keamanan dalam memberikan fasilitas keuangan. Lembaga keuangan memiliki payung hukum serta diatur oleh regulasi pemerintah, sehingga dalam praktek pelaksanaan kegiatan lebih aman. Dengan begitu, masyarakat merasa lebih terjamin dan tenang dalam mempercayakan uang mereka untuk disimpan atau dikelola oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. 2. Lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari pegadaian, pasar modal atau bursa efek, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan bank. 1. Bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab dalam bidang moneter dan perbankan di suatu negara. Dengan begitu, bank sentral berperan penting dalam mengawasi dan mengatur bank-bank lain yang beroperasi dalam negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan tunggal, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap nilai barang dan jasa maupun mata uang asing. 2. Bank umum. Berbeda dengan bank sentral yang mengurus bidang moneter secara keseluruhan, bank umum langsung berurusan dengan masyarakat dengan fasilitas dan produk yang dimilikinya. Kegiatan yang dilakukan oleh bank umum antara lain adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan, memberikan pinjaman, menerbitkan surat pengakuan utang, menyimpan barang dan surat berharga, menerima pembayaran tagihan, dan lain sebagainya. Selain itu, bank umum juga melakukan kegiatan dalam valuta asing, penyertaan modal, dan mengurus dana pensiun. 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum, BPR memiliki cakupan yang lebih sempit di mana tidak ada pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberikan pinjaman. BPR tidak dapat melakukan penghimpunan dana melalui simpanan giro dan melakukan kegiatan valuta asing, asuransi, serta penyertaan modal. Lembaga keuangan non-bank. 1. Pegadaian, yaitu lembaga yang memberikan pinjaman bagi masyarakat sesuai dengan jaminan barang berharga yang diberikan dan dapat ditebus dalam jangka waktu tertentu. 2. Pasar modal atau bursa efek, yaitu lembaga yang menyediakan tempat bagi para penanam dan pencari modal untuk bertransaksi dengan menyediakan surat berharga seperti saham dan obligasi. 3. Lembaga pembiayaan, yaitu lembaga yang menyediakan dana atau barang modal sebagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada konsumen. Yang termasuk lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha atau leasing, ajak piutang, usaha kartu kredit, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur. 4. Perusahaan asuransi, yaitu lembaga yang memberikan jaminan terhadap risiko yang dimiliki oleh pengguna asuransi dan melakukan penghimpunan dana melalui premi atau uang iuran asuransi. 5. Lembaga dana pensiun, yaitu lembaga yang mengelola dana pensiun untuk pegawai yang telah memasuki usia pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaannya yang dilakukan dan jaminan masa tua. 6. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menerima simpanan dari anggotanya dan memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan dengan bunga yang relatif rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.